itu vaksin? Vaksin adalah suatu zat yang merupakan suatu bentuk produk biologi yang diketahui berasal dari virus, bakteri, atau dari kombinasi antara keduanya yang dilemahkan. Vaksin diberikan kepada individu yang sehat guna merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh guna mencegah dari infeksi penyakit tertentu. Yang perlu digarisbawahi, imunisasi memberikan perlindungan kekebalan terhadap penyakit secara spesifik tergantung jenis vaksin yang diberikan. Apa saja kandungan yang terdapat pada vaksin? Yang pertama adalah antigen. Antigen merupakan virus atau bakteri yang sudah dibunuh atau dilemahkan untuk melatih tubuh supaya mengenali dan melawan penyakitnya jika terkena di masa depan. Yang kedua ada adjuvan. Adjuvan merupakan substansi pembantu yang memperkuat respon imun pada antigen. Yang ketiga adalah pengawet yang berfungsi untuk memastikan vaksin agar tetap efektif. Yang keempat adalah stabilisator yang berfungsi untuk melindungi vaksin selama penyimpanan dan saat didistribusikan. Kita akan membahas berbagai jenis vaksin. Yang pertama, ada vaksin yang berasal dari bakteri atau virus yang hidup kemudian dilemahkan. Virus atau bakteri di dalam vaksin tersebut tidak akan menyebabkan penyakit, namun akan berkembang biak dan kemudian merangsang tubuh untuk menginduksi respon imun seluler dan humoral yang menyerupai infeksi natural. Vaksin jenis ini dilakukan sebanyak 2 kali dosis. Untuk contoh vaksin yang pertama ada vaksin MMR, yang kedua ada rotavirus, dan yang ketiga ada influenza. Yang kedua, vaksin yang berasal dari virus atau bakteri yang tidak aktif atau mati. Vaksin ini mengandung virus atau bakteri yang telah dimatikan pada suhu panas, kemudian diradiasi menggunakan bahan kimia. Perlu diketahui, vaksin ini berisi virus dengan kondisi RNA yang sudah dihancurkan, sehingga tidak memiliki resiko untuk melakukan replikasi di dalam tubuh pasien. Epitop glikoprotein hemaglutinin pada permukaan virus yang disuntikkan dapat menginduksi antibodi protektif tubuh pasien. Contoh vaksinnya ada vaksin hepatitis dan polio. Yang ketiga, ada vaksin yang berasal dari bakteri atau virus melalui metode subunit atau rekombinan. Biasanya kita mengenalinya dengan vaksin biosintetik. Nah, vaksin ini mampu memberi kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh. Vaksin ini adalah vaksin inaktivasi sel utuh sehingga mengandung sebagian dari komponen patogen. Nah, bagian dari patogen ini yang dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. Contoh vaksin yang pertama ada HPV, kemudian pneumonia, dan yang terakhir ada vaksin hepatitis B. Yang keempat adalah vaksin toksoid. Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus sehingga tidak berbahaya bagi tubuh kita. Biasanya untuk meningkatkan respon kekebalan, toksoid dilekatkan pada garam aluminium atau garam kalsium yang berperan sebagai adjuvan. Contoh vaksin yaitu ada vaksin difteri dan vaksin tetanus. Sensitivitas vaksin terhadap suhu. Yang pertama, sensitivitas vaksin terhadap panas. Vaksin yang sensitif terhadap panas dibagi menjadi 6 kategori. Dari 6 kategori diurutkan berdasarkan abjad. Kategori A merupakan vaksin yang paling sensitif terhadap panas, sedangkan kategori F merupakan vaksin yang paling tidak terlalu sensitif terhadap panas. Yang kedua, sensitivitas vaksin terhadap pembekuan. Vaksin yang sensitif terhadap pembekuan harus dihindari dari suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih rantai dingin vaksin itu. Nah, jadi rantai dingin vaksin merupakan prosedur yang saling berkaitan dan dirancang untuk menjaga vaksin dalam kisaran suhu yang direkomendasikan dari titik produksi hingga ke titik pelayanan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerusakan vaksin, di mana vaksin itu dapat rusak terhadap panas atau sinar matahari, lalu terhadap pembekuan, dan pelarut tidak boleh dibekukan. Peralatan penyimpanan vaksin itu ada apa aja ya? Nah, jadi yang pertama adalah cold room dan freezer room, di mana suhu bagian dalam cold room berkisar antara 2 derajat Celcius hingga 8 derajat Celcius. Sedangkan freezer room berkisar antara minus 15 derajat Celcius sampai dengan minus 25 derajat Celcius. Cold room dan freezer room digunakan untuk menyimpan vaksin dalam jumlah besar sehingga harus tersedia di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang memiliki jumlah penduduk besar atau kabupaten kota yang lokasinya secara geografis jauh dari ibu kota provinsi. Aturan dalam mengoperasikan cold room atau freezer room itu antara lain harus dioperasikan secara terus-menerus selama 24 jam. Listrik dan suhu bagian dalam harus selalu terjaga. Cold room atau freezer room hanya untuk menyimpan vaksin. Lalu yang kedua adalah vaksin refrigerator dan vaksin freezer. Vaksin refrigerator adalah tempat menyimpan vaksin pada suhu yang ditentukan, yaitu antara 2 derajat Celcius hingga 8 derajat Celcius. Sedangkan vaksin freezer adalah tempat menyimpan vaksin pada suhu yang ditentukan, yaitu antara minus 15 derajat Celcius sampai dengan minus 25 derajat Celcius. Alat pembawa vaksin. Nah, fungsi dari alat pembawa vaksin yaitu untuk membawa vaksin dari suatu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan suhu vaksin sesuai standar. Tujuannya agar vaksin yang dibawa mempunyai kondisi tetap poten berkualitas seperti pada kondisi awalnya. Alat pembawa vaksin ini memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama, cool box disposable. Lalu yang kedua, cool box reusable, dan yang ketiga adalah vaksin carrier. Berikut adalah alat pembawa vaksin. Yang pertama adalah cool box. Cool box adalah suatu alat untuk membawa vaksin dalam jumlah yang besar, yang dapat mempertahankan suhu pada 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Selain untuk membawa vaksin, cool box juga dapat digunakan untuk menyimpan vaksin sementara pada kondisi lemari es yang tidak berfungsi, defrosting, dan kondisi darurat lainnya. Cool box ada 2 macam, yaitu terbuat dari plastik dan kardus dengan insulasi poliuretan, yaitu cool box disposable dan cool box reusable. Lalu ada vaksin karil. Vaksin karil ini merupakan alat untuk membawa vaksin dari puskesmas ke posyandu atau tempat pelayanan imunisasi lainnya yang dapat mempertahankan suhu pada 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Berikutnya ada alat pemantau suhu. Yang pertama ada alat pemantau suhu analog. Peralatan ini ditempatkan dalam sarana penyimpanan vaksin yang dapat menampilkan suhu pada saat pengamatan. Contohnya itu ada termometer Muller, termometer dial, dan termometer Bob. Yang kedua ada alat perekam atau pencatat suhu kontinu. Peralatan ini ditempatkan dalam sarana penyimpanan vaksin yang dapat menyimpan data suhu selama 30 hari dengan interval pencatatan yang disesuaikan, misalnya setiap 7 menit. Contohnya itu ada Logitech, Freezer, QTech, dan juga Fox Alert. Yang ketiga yaitu alat memantau paparan suhu dingin. Peralatan ini ditempatkan dalam sarana penyimpanan vaksin yang dapat menampilkan indikator tertentu jika vaksin terpapar suhu beku. Contohnya itu ada Freeze-Tech, Freeze Alert, Tech Alert, dan Elfro. Yang keempat ada alat pemantau paparan panas. Alat pemantau paparan suhu panas yang digunakan dalam program imunisasi adalah VVM atau Vaksin Vial Monitor. VVM ini biasanya tercantum dalam label kemasan vaksin. VVM memiliki beberapa manfaat antara lain memberikan peringatan kepada petugas kapan harus menolak atau tidak menggunakan vaksin, lalu untuk memungkinkan vaksin disimpan atau dipakai di luar rantai dingin, dan memberikan petunjuk vaksin mana yang harus lebih dahulu didistribusikan atau digunakan.
Ada 4 tipe perubahan warna pada VVM. Yang pertama tipe A. Tipe A ini segi empatnya itu lebih terang dari lingkaran. Itu berarti vaksin tersebut dapat digunakan apabila belum kadaluarsa. Lalu ada tipe B. Tipe B ini segi empatnya itu berubah gelap tapi lebih terang dari lingkaran. Itu berarti vaksin tersebut harus digunakan terlebih dahulu apabila belum kadaluarsa. Lalu ada tipe C. Tipe C ini adalah batas untuk digunakan lagi. Apabila segi empatnya berwarna sama dengan lingkaran, itu berarti tidak dapat digunakan. Lalu ada tipe D. Tipe D ini berarti telah melewati batas buang. Segi empatnya itu lebih gelap dari lingkaran, itu berarti tidak dapat digunakan lagi. Apabila kondisi VVM vaksin sama, maka digunakan vaksin yang lebih pendek masa kadaluarsanya. Vaksin yang terlebih dahulu diterima sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa vaksin yang diterima lebih awal mempunyai jangka waktu pemakaian yang lebih pendek. Kami ucapkan thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment.